Assalamualaikum semuanya. Saya Nur Malika Sepia. Di sini akan membacakan dialog naskah drama Mendu yang berjudul Panglima Upari. Di sini saya mulainya dari babak 3 ya. Di kamar Mak Dayang, Putri Raja bergegas mendapatkan Mak Dayang. Beberapa dayang-dayang heran melihat Putri berjalan cepat ketakutan. Tegur sapa dayang-dayang tidak dihiraukannya. Dayang-dayang, Tuan Putri, Putri Raja. Lindungilah beta, Mak Dayang. Beta takut. Mak Dayang. Apa gerangan yang terjadi, Tuan Putri? Putri Raja. Raksasa hendak menangkap beta. Mak Dayang. Raksasa apa? Seumur hamba begini belum pernah terdengar ada raksasa di sini. Putri Raja. Beta melihatnya. Mak Dayang. Di mana, Tuan Putri? Putri Raja. Dalam mimpi. Mak Dayang. Ya Tuhan, hampir putus tali jantung hamba kalau benar ada raksasa di sini. Putri Raja. Mak Dayang, beta tak tahu makna apa yang tersirat dalam mimpi itu. Mak Dayang. Mimpi di siang hari tak usah disimak, Tuan Putri. Menurut kata orang tua, mimpi permainan tidur. Siapa tahu Putri kelelahan. Putri Raja. Apa kata Mak Dayang memang ada benarnya. Tapi mimpi sekali ini mimpi menakutkan. Sangat mengganggu perasaan beta. Seakan pertanda firasat tak baik. Apa mungkin ada malapetaka terhadap beta? Mak Dayang. Tuan Putri, mempawah di tepi sungai airnya hitam dipasang surut. Adat orang muda ragu dan sangsi, tapi tak baik dibawa larut. Putri Raja. Kalau tak ada, berada. Masakan burung tempua bersarang rendah. Kalau mimpi itu bukan pertanda, kenapa beta merasa gelisah? Mak Dayang. Tuan Putri cantik jelita, usah terbenam dalam firasat. Dalam keadaan bagaimanapun, dekatkan diri kepada Tuhan, mohon petunjuk dan perlindungannya. Putri Raja. Beta akan turutkan nasihat Mak Dayang, tapi beta tak berani sendirian. Bayangan raksasa itu masih mengganggu beta. Mak Dayang. Titah Tuan Putri hamba junjung. Tidak sedetik pun hamba lalaikan. Putri Raja. Mak Dayang, beritahukan kepada Tok Hadam agar dayang-dayang sore ini menghibur beta. Di istana, para dayang-dayang penari menunjukkan kebolehannya. Rentak kaki mereka mengikuti irama musik tradisional. Putri Raja duduk menyaksikan atraksi tersebut. Mak Dayang duduk tidak berapa jauh dari Putri Raja. Demikian juga Tok Hadam. Biarpun para dayang menyuguhkan tarian menarik, Putri Raja tetap kelihatan tercenunuk, masih dibelenggu mimpinya. Baginda Raja duduk di singgasananya. Di hadapannya tampak para menteri, penasehat kerajaan, dan hulu balang raja. Baginda Raja langsung bersabda. Baginda Raja. Beta ibarat memegang buah si malakama. Pahlawan. Ampun beribu ampun, tuanku. Maafkan kami kalau belum dapat menafsirkan apa maksud kes kata yang tuanku ucapkan. Baginda Raja. Tentang Putri beta. Dia hendak pergi merantau, sementara beta berat melepasnya. Pahlawan. Karena dia seorang wanita. Baginda Raja. Bukan. Tapi karena dia anak beta satu-satunya. Beta takut dia terinjak duri nan tajam, terluka hati di dalam. Bukankah dia sanjungan jiwa dan cahaya mata beta dan kerajaan? Penasehat. Tuanku yang adil, raja di sini. Bukan hamba menampik kata, tapi kecintaan dan pengabdian hambalah yang membuat hamba memberanikan diri mengeluarkan pendapat. Tuanku Baginda Raja, sesungguhnya kami merasa bangga. Putri tuanku berhati mulia ingin menuntut ilmu kemana saja
demi menambah harum dan kuatnya negeri kita. Baginda Raja. Jadi, Mamanda penasehat negeri setuju putri pergi meninggalkan kerajaan ini. Penasehat. Hamba tuanku, itulah pertanda tuan putri darah daging raja, darah daging paduka yang mulia, yang di seluruh negeri dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Tuanku, sebagai putri kerajaan, akan terasa timpang dan tidak perkasa bila tidak tangkas menangkis pedang, mengelak tinju dengan langkah yang sumbang. Terjebak ujung keris selalu bersimbah darah. Baginda Raja. Beta bukan tak sadar dengan apa yang Mamanda katakan. Sebagai putri raja, anak beta harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Tapi satu hal yang beta sangsikan. Beta sudah tua. Dan daripada dia menuntut ilmu di negeri orang, apakah tidak lebih baik berguru kepada Panglima Kerajaan, Panglima Upari? Menteri. Ampun tuanku, hamba sependapat dengan tuanku. Kalau sekedar belajar ilmu bela diri, Panglima Upari memang pantas. Bukankah dia sudah terkenal di seluruh negeri, bahkan keluar bandar? Lagi perlu kita simak, pantaskah wanita pergi sendiri apalagi putri raja? Di rumah Panglima Upari. Waktu Panglima Upari sedang mendampingi anaknya yang terbaring sakit, sejurus dia pun mendekati istrinya yang juga sakit. Istri. Kanda, apakah Baginda Raja tidak marah kepada Kanda karena tidak hadir dalam pertemuan hari ini? Panglima Upari. Kanda sudah memohon izin. Baginda maklum. Adinda dan anak kita kan sedang sakit. Kanda bimbang dengan penyakit Adinda dan anak kita. Tabib mana yang tidak dipanggil namun tak sembuh juga? Ujian apa namanya umur? Istri. Pantang Panglima meratapi nasib. Panglima. Kanda bukan meratapi, cuma terkejut. Siapa yang tidak cemas sebulan sudah Adinda terbaring sakit dan menyusul pula anak kita? Istri. Soal kami jangan terlalu Kanda pikirkan. Nanti akan mengganggu tugas Kanda. Tak baik akibatnya buat kita. Panglima, cepatlah sembuh anak, biar tenang hati. Panglima, Panglima dititahkan raja untuk menghadap. Istri. Pahlawan, apakah Panglima berbuat salah, makanya Baginda menitahkan menghadap? Pahlawan, ada yang penting yang akan disampaikan ke Panglima. Panglima, persoalan apa? Pahlawan, Baginda sendiri yang berhak mengatakan. Panglima, kalau begitu tentu ada hal yang maha penting. Adinda, maafkan Kanda meninggalkan kalian. Di istana, setelah memberi hormat, Panglima berucap kepada Raja. Panglima Upari, Raja adil, Raja disembah. Hamba menghadap menunggu titah Tuan. Baginda Raja. Panglima Upari, setelah mendengar pendapat menteri dan penasehat Beta, Beta menitahkan Panglima melatih putri kerajaan. Panglima Upari, perintah tuanku, hamba junjung. Kapankah hamba mulai melatih? Baginda Raja, mulai besok. Dan satu hal yang Beta harapkan, agar Panglima menurunkan segala ilmu peperangan dan bela diri. Panglima Upari, percayalah tuanku, demi tuanku dan demi kerajaan, seluruh ilmu akan hamba turunkan. Tak sehama pun yang akan tertinggal. Baginda Raja. Panglima Upari, Beta percaya akan janji. Di taman, angin bertiup kencang, pohon di taman meliuk-liuk. Putri dan Mak Dayang bingung melihat kejadian tersebut. Meskipun angin kencang, para Dayang tetap menari menghibur Putri. Putri Raja, tak biasanya angin sekencang ini, Mak Dayang. Mak Dayang, hamba pun heranlah Tuan Putri. Dikatakan taufan langit tak mendung. Putri Raja, Mak Dayang, suara itu seperti ku kenal. Mak Dayang,
Suara siapa? Putri Raja. Seperti suara raksasa di dalam mimpi. Mak, mustahil lah. Itu mungkin suara jin. Ayo lari Tuan Putri. Putri Raja. Percuma Mak Dayang, langkahnya panjang. 100 langkah dari kita, selangkah dari dia. Mak Dayang. Tuan Putri. Raksasa. Putri yang cantik jelita, siang dan malam asyik terbayang. Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang, cintaku pada Tuan Putri sudah tak tertahankan. Terpaksa aku datang ke taman ini meski Putri kurang berkenan. Putri Raja, lepaskan aku. Aku benci kekejaman dan tak sudi dipaksa. Raksasa, aku tidak kejam. Aku mencintaimu Tuan Putri. Hahaha.